Kehamilan beresiko tinggi adalah kehamilan yang memiliki potensi komplikasi baik pada ibu, janin, atau keduanya. Resiko ini bisa disebabkan oleh kondisi medis yang sudah ada sebelum kehamilan ataupun kondisi yang berkembang selama kehamilan atau juga faktor eksternal lainnya. Dalam kasus seperti ini, perawatan khusus diperlukan untuk memantau kesehatan ibu dan janin secara lebih intensif. Nah, adapun faktor yang dapat menyebabkan kehamilan berisiko tinggi diantaranya yang pertama, kondisi kesehatan ibu sebelum hamil, misalnya seperti diabetes, yang mana ibu dengan diabetes tipe 1 atau tipe 2 perlu untuk kontrol gula darah yang ketat selama kehamilan untuk mencegah komplikasi pada ibu dan janin. Kemudian kondisi hipertensi, yang mana tekanan darah tinggi tidak terkontrol dapat menyebabkan preeklamsia dan komplikasi lain selama kehamilan. Kemudian kondisi penyakit jantung atau ginjal, yang mana penyakit ini merupakan penyakit kronis yang dapat meningkatkan resiko komplikasi saat hamil. Dan yang terakhir, riwayat kehamilan sebelumnya. Nah, ini adalah kehamilan yang mana sebelumnya mengalami komplikasi seperti kelahiran prematur, kemudian keguguran, atau operasi sesar berulang, sehingga juga dapat meningkatkan risiko pada kehamilan saat ini. Kedua, kondisi yang berkembang selama proses kehamilan. Nah, kondisi ini misalkan seperti preeklamsia yang ditandai oleh tekanan darah tinggi dan adanya protein dalam urin. Nah, kondisi ini dapat berkembang selama kehamilan dan sangat berbahaya bagi ibu serta janin. Kemudian kondisi gestasional diabetes atau diabetes yang muncul selama kehamilan yang dapat menyebabkan ukuran bayi terlalu besar atau komplikasi saat persalinan. Kemudian kondisi inkompetensi serviks, yang mana serviks yang lemah dapat menyebabkan persalinan yang prematur. Dan yang terakhir, plasenta previa. Kondisi ini merupakan posisi plasenta yang menutupi sebagian atau seluruh serviks yang dapat mengganggu jalannya proses persalinan. Ketiga, faktor usia. Nah, faktor usia ini meliputi ibu muda, yaitu di bawah 17 tahun, yang mana lebih beresiko tinggi untuk mengalami tekanan darah tinggi, anemia, dan kelahiran prematur. Kemudian ibu dengan lanjut usia di atas 35 tahun, yang mana ini beresiko mengalami komplikasi seperti preeklamsia, kemudian kelahiran prematur, dan kelainan genetik seperti sindrom Down yang lebih tinggi daripada ibu yang hamil di usia sebelumnya. 4. Kehamilan ganda. Nah, kehamilan ganda ini misalkan seperti kehamilan kembar atau lebih, yaitu kembar 2, 3, dan seterusnya, yang dapat meningkatkan resiko kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, dan preeklamsia. Kelima, faktor gaya hidup dan kondisi lingkungan. Nah, faktor ini seperti hal-hal yang sangat merugikan bagi tubuh ibu hamil seperti merokok, konsumsi alkohol, dan penggunaan obat-obatan terlarang selama kehamilan, yang mana hal ini tentu sangat meningkatkan resiko komplikasi pada ibu dan janin, seperti kelainan lahir, kelahiran prematur, atau berat badan lahir rendah. Kemudian juga karena adanya obesitas, yang mana kondisi ini dapat meningkatkan resiko diabetes gestasional, kemudian hipertensi, dan kelahiran secara sesar. Nah, kesimpulannya nih teman-teman, kehamilan beresiko tinggi memerlukan pemantauan medis yang lebih intensif dan intervensi lebih dini untuk mencegah komplikasi yang lebih serius. Wanita yang memiliki faktor resiko ini perlu menjalani pemeriksaan kehamilan yang lebih sering serta bekerja sama dengan tenaga medis untuk merencanakan persalinan yang aman. Penanganan dini dan perawatan medis yang tepat dapat membantu mengurangi resiko bagi ibu maupun janin.
Oke teman-teman, inilah sedikit informasi mengenai kehamilan yang beresiko bagi ibu maupun janin ya. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kesehatan bagi teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa dalam pembahasan video selanjutnya. Salam catatan harian kuliah, selalu sehat dan selalu bahagia ya. See you on the next videos. Bye.